Oke, kita pembahasan tentang durasinya ya cukup lah bosku, kurang lebih seperti ini. Oke bosku, pembahasan tentang cara baca atau dari mana asalnya durasi tadi saya rasa ya cukup bosku. Sekarang karena ini sudah ada contoh mesin Tiger dan sudah top, sudah center, kita cek bagian lainnya. Biasanya motor selain yang ditanyakan durasi, yang ditanyakan itu LSA nya berapa. Kalau tanya singkatan LSA itu apa, susah saya bosku. Saya orang Jawa, kalau jelasin LSA itu bahasa Inggris pokoknya lah, bisa googling LSA itu apa. Intinya posisi LSA itu didapatkan dari LC in dan LC X ditambah dibagi 2. Dan LC itu apa? Kalau LC itu namanya LC itu singkatan dari lobe center, dan posisi lobe center itu ada di puncak Noken As atau di gunungnya Noken As itu bosku. Noken As. Jadi posisi lobe centernya itu atau LC cam atau Noken As itu ya di ujungnya di sini, di paling ujung, apa ini istilahnya, gunungnya ini bosku, di paling ujung Noken As ini. Jadi LC posisinya di sini, dan LSA itu ya puncaknya ini, lebar antara ini sama ini. Dan kita mulai baca, karena posisi kita menentukan LC nya dulu. Jadi LC in berapa, LC X berapa. Karena posisi LC itu ada di puncak gunung tertinggi ini atau puncak lift, ya sekalian kita baca liftnya. Dan lift itu apa? Ya bukaan klep maksimal itu berapa mili. Yang dibaca dialnya. Jadi satuannya kan mili bosku, jadi dial. Jadi kita baca liftnya dulu. Jadi kita baca lift maksimal untuk cam atau Noken As BRT tipe T2. Kalau di data, kembali lagi ke data, di sini tertulis untuk yang in 9,02, untuk yang X 9,03. Dan mari kita baca bersama-sama bosku. Caranya, perhatikan dial yang X. Kita baca lift maksimal untuk X dulu. Kita putar dan hitung. Mulai dari jarum mulai bergerak bosku, kita hitung dari 0 sampai ke 0 lagi. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sudah 9, tinggal komanya. Komanya di sini adalah, ini sudah berhenti bosku, sudah tidak gerak lagi. Kalau dibablasin kembali ke bawah atau kembali mau ke arah nutup. Jadi ini yang paling puncak atau paling tinggi titik diamnya di 9,06 bosku. Di sini 9,06 ya bosku. Kelihatan ya bosku, 9,06. Jadi per garisnya ini dihitung 01, 02, 03 sampai 0,6. Nah, pertanyaannya, kenapa kok beda? Di datanya kan lift maksimal X itu 9,03. Sedangkan di kenyataannya pada saat kita baca itu 9,06. Jadi lebih tinggi yang terbaca sekarang, sama datanya itu lebih tinggi yang sudah terbaca sekarang. Alasannya kenapa kok lebih tinggi? Bisa dari puleran itu setelan klep. Saya belum tahu, kemarin ini saya puler ini aja di 0,10 aja bosku. Jadi pengen nurunin ya tinggal
diturunin dikendorin sedikit bisa. Cuma yang mempengaruhi juga posisi dial, posisi ini sudutnya jarum dial dan sudut klepnya yang beda, biasanya beda bosku. Jadi ini terbaca 9,06. Ini adalah ini adalah lift maksimal X. Berhubung kita sudah ada di puncak lift, jadi kita sekalian baca LCX. Jadi cara baca LCX, ntar saya dekatkan bosku. Nah, sekarang kita baca LCX bosku. LCX, jadi ini 9,06 kita putar dulu. Jadi setelah di 9,06 nih kita putar, kita mundurkan 5 strip atau 5 mikro. Biasanya ini LC, bisa dikatakan LC 5 mikro atau LC nya orang Jepang. Dulu saya belajarnya seperti itu, orang Jepang dialnya seperti ini. Jadi saya ngikutin saja kata guru saya dulu. Jadi ini di 9,06 ini kita mundur di 9,01, jadi 5 strip, dan kita baca di busur derajat. Di busur derajat ini terbaca, kita bacanya dari sini bosku. Pokoknya patokannya ini LC selalu dibaca dari TMA. LC selalu dibaca dari TMA. Nah, LC pokoknya dibaca dari TMA ya bosku. TMA-nya di sini atau TDC ini. Jadi ini 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini terbaca 97 derajat setelah TMA ini. Kita catat dulu 97. Nanti kita tulis dulu 97-nya bosku. LCX-nya 97. Oke, kita tulis. Kita tulis ya bosku, sini aja. LCX-nya 97 derajat. Terus kita putar lagi bosku. Jadi kita ini tadi dibablasin, maksudnya diputar terus sampai di 9,001 ini. 9,01. Kita putar balik. Nah, kita jadi 5 strip sebelum dan sesudah puncak. Ini kembali ke 5 strip mundur. Nah, di sini terbaca, gerak. Nah, di sini terbaca 115. Baca mulai dari TMA ya bosku, ini dari 0. Sini pokoknya LC selalu dibaca dari TMA. Saya ingatkan lagi, LC selalu dibaca dari TMA atau TDC, jangan dari BDC. Salah kaprah nanti, salah paham. Dibaca dari TDC atau TMA. Ini tadi 90, 100, 110, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 115. Dan kita tulis lagi. Maaf tulisannya ya seperti ini bosku. Jadi LCX ini 97 derajat tadi ditambah, maaf ini ditambah 115 derajat. Sama dengan berapa? Nanti dibagi 2. Sama dengan, ini hasilnya nanti adalah LCX bosku. Kita kalkulator saja bosku biar tidak salah paham. Di sini jadi 97 ditambah 115 sama dengan dibagi 2 sama dengan, nah ketemu 106. Jadi LCX ini
Ini tadi 212 dibagi 2, jadi ketemunya 106 derajat. Jadi LCX ini ketemu di angka 106 derajat. Oke ya bosku, LCX 106 derajat. Kita pindah ke LCIN sekarang. Untuk LCIN sama. Jadi sekalian kita topin dulu ya bosku. Kita top, ini sudah top, posisi top. Ini top atau TMA. Terus kita lihat bagian dial in dan kita putar, kita hitung bersama-sama liftnya dulu bosku, karena LCIN juga berada di puncak gunung tertinggi dari Noken As-in. Kita putar, mari kita hitung bersama-sama liftnya berapa yang in. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah tinggal komanya ini, koma di sini terbaca lift maksimalnya 9. Mana kok ngeblur? Nah 9,15 atau 9,15. Di sini ketemu liftnya 9,15. Sedangkan di datanya tadi 9,02. Jadi lebih tinggi aslinya. Jadi lebih tinggi aslinya ini. Oke, kita abaikan, yang penting kita sudah punya data liftnya yang sekarang terbaca. Karena sudah diketahui karena sudah diketahui lift maksimalnya, langsung kita baca LCIN. Untuk LCIN sama, karena sudah di puncak kita bablasin aja, putar ke kiri. Ini putar searah mesin ya bosku, karena ini butuhnya 5 strip atau 5 mikro. Kita stop di 5 strip ini, tadi 15 di 10, jadi 1 2 3 4 5. Dan kita lihat di busur berapa. Di busur terbaca, mana ini lurusnya, terbaca 115. Ingat, LC selalu dibaca dari TMA atau TDC. TDC ya bosku, 90 110 100 110 115. Ini nggak pas kameranya, kurang. Nah pokoknya ini di 115. Kita tulis lagi bosku, karena tadi sudah ditulis LCX, sekarang LCIN. LCIN nya 115 ditambah, kita putar lagi. Nah kita kok ngeblur. Nah oke, fokus. Kita mundur dan sebelum melewati puncak maksimal kita stop di angka itu, di angka 5 strip sebelum lift maksimal tadi. Dan kita baca di busur derajat. Ini busur bocor sih. Nah ini di busur terbaca, ntar nunggu. Nah terbaca 97 bosku, dibaca dari TMA atau TDC 97 ya, kurang lebih ya bosku. Ini lurusnya. Nah kita tulis lagi di sini 97, karena angkanya sama ya, kurang lebih ya, pasti, maksudnya kalau pasti angkanya juga sama, bagi 2. Nah ini sudah terdata LCX 106, LCIN juga 106 bosku. Jadi LS nya berapa? Ya LCX ditambah LCIN dibagi 2, karena angkanya sama ya, pasti LS nya A nya ini ya 106 derajat bosku. Jadi
sudah diketahui LSA-nya. Gimana bosku? Sudah bingung apa belum? Saya rasa ya sudah paham ya bosku. Saya dulu belajarnya juga bingung. Ini saya bikin video untuk mengingat-ingat. Saya juga kalau nggak bikin video ya mungkin sudah lupa juga cara-caranya. Oke ya bosku, saya rasa di pembahasan LSA-nya sudah paham ya bosku ya. Dari tadi pokoknya LC itu posisinya di lift maksimal atau di puncak gunung tertinggi di camp atau noken as di puncaknya sini. Oke, tinggal yang belum kita baca adalah ini lift overlap-nya ya bosku ya. Terakhir kita baca lift overlap. Tenang, lift overlap ya lebih mudah lah bacanya daripada tadi baca LC. Oke, kita lanjut ke overlap. Overlap, kita topkan dulu posisi overlap. Overlap itu bisa dikatakan apa ya, istilahnya gerak gunting ya bosku. Istilahnya gerak gunting itu posisi in dan posisi clap X itu membuka secara bersama-sama, dan posisi posisi piston berada di posisi titik mati atas atau TMA. Ini sudah di top TMA, jadi overlapnya posisinya nanti bautnya ini di posisi bawah atau TMB. Dan angkanya berapa? Kita putar dulu kita baca apa ya? Overlap in dulu bosku. Jadi kita perhatikan yang dial yang in. Kita nolkan dulu dan kita putar ke searah putaran mesin. Posisinya kurang lebih ya di sini. Jadi kita putar mulai klep membuka sampai posisi baut ini di posisi lurus ke bawah atau di busurnya posisi nanti di TDC atau TMA. Jadi kita perhatikan di dial in, kita putar bosku ini sampai mulai ini bergerak sampai ini mulai lurus atau di busurnya TMA. Kita putar saja dan kita hitung di dialnya bosku, dibaca. Overlapnya ini 1 2, terus berhentinya kapan? Berhentinya kalau ini sudah di TMA. Tadi 2 kita posisikan di top atau TDC-nya. Nah, ini kan sudah 2 mili. Kita putar di posisi 0 top. Nah, ini lift overlap in dan kita baca. Tadi 2, 2,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4,8 berapa ini ya? 4,8, 4,7. Jadi di sini terbaca lift overlap in ini 2,47 bosku. Dan di sini terbaca berapa ini? 2,54. Jadi masih selisih bosku. Masih tinggi yang di data. Oke bosku ya, yang in jadi dibaca mulai dial in bergerak sampai di sini menunjukkan top dan dibaca. Oke ya, ini overlap in. Untuk overlap X sedikit berbeda dengan cara saya membaca lift overlap X, karena ini sudah posisi di top. Di bagian dial X ini diposisikan ini kan tidak 0 bosku, nolnya di sini. Kita putar saja di 0. Kita nolkan dialnya di sini. Nah, kalau sudah 0 ya kita putar saja ini. Ini putar sampai ini menutup penuh. Nah, itu overlap X-nya.
kita baca ya bosku. 1 2 2, berapa ini, 2, sampai berhenti ya bosku. 2, ini sudah berhenti ya bosku. Ini saya putar, ini sudah berhenti. Nah ini 2,5 berapa, bentar. Nah fokus 2,1 2 3 4 5 2,53. Oke, jadi overlapnya yang itu 2,53 dan berbeda lagi dengan yang di sini bosku, berbeda. Di sini datanya 2,3. Oke bosku, kurang lebih seperti itu caranya membaca angka-angka noken as yang ada di mesin, angka noken as yang noken as sudah jadi bosku. Jadi tugas kita ya istilahnya nyenter atau ngetopin atau ngepasin data yang sudah ada di noken as tersebut, menyesuaikan mesin yang dipakai. Soalnya tidak semua seperti kayak gigi timing itu tidak selalu pas, karena kita melakukan modifikasi itu kadang bobot bagian head atau kop, kadang bobot blok dan sebagainya. Oke bosku, sampai di sini kurang lebihnya. Nanti kalau masih ada bingung atau ada kritik atau saran atau masukan, boleh komen di kolom komentar, dan terima kasih.